Industri travel dan pariwisata perlahan mulai bangkit setelah dihantam pandemi kemarin. Dan masyarakat sekarang merasakan euforia untuk traveling ke destinasi wisata pilihan mereka. Tapi di saat yang sama, muncul disrupsi di industri pariwisata. Adanya platform digital dan juga perusahaan penginapan murah ternyata bisa menggerus pasar pemain lama. Terus gimana dong para pemain lama ini merespon dunia pasca pandemi dan gelombang disrupsi itu? Yuk kita tanya langsung ke CEO Panorama Group, Bapak Budi Tirta Wisata. Pak Budi, terima kasih untuk waktunya bisa main ke podcast saya. Terima kasih sama-sama, Mas Indra. Terakhir kita ketemu di Uzbekistan ya, Pak Di ya? Uzbek, betul. Langsung saya betul. tag Pak Budi, langsung dong mampir ke podcast saya. Saya banyak pertanyaan yang mau diajuin. Aduh, dengan senang hati. Dan ini senang banget langsung pucuk dicinta ulam tiba katanya. Yeah. Dan ngomongin Panorama kan ya, perusahaan yang Bapak pimpin itu udah 50 tahun. Tahun lalu ya, ulang tahun 50 tahun ya? Didirikan tahun 72, Mas. 72, berarti Jadi tahun ini 51. tahun, ya. Wow. Dan kalau ingat masa kecil saya tuh, Panorama itu sering mewarnai itu perjalanan traveling saya dengan orang tua saya gitu. Yeah, Jadi it's punya nostalgia sendiri lah gitu. Yeah. Dan saya ingin obrolan kita ini mulai dari yang agak gede dulu nih. Kalau sedikit ngomongin nostalgia nih Pak ya. Jadi dulu itu Panorama Tours itu kan itu cuma perusahaan travel kecil ya. Gitu. Waktu itu yang saya ingat kalau saya sih waktu itu ke Ruko ya kalau nggak salah ya. Seingat saya nemenin orang tua saya itu. Dan sekarang Panorama tuh udah jadi grup. Ya, yang itu ada hotel, ya, transportasi gitu ya. Jadi ini udah layanannya tuh udah sangat terintegrasi gitu. Nah, pertanyaan pertama nih untuk mengawali obrolan kita tentang disrupsi, tentang perubahan yang ada di industri. Saya ingin berangkat dulu justru dari sejarah, Pak. Jadi gimana ceritanya? Ya, 50 tahun yang lalu dari Panorama sebuah perusahaan travel kecil kok bisa jadi segede gini itu. Saya tahu ini pasti panjang ya, Pak ya. Karena waktunya agak terbatas. Kira-kira itu apa sih Pak milestone utamanya gitu Pak? Dan faktor yang ngebuat akhirnya bisa terjadi lompatan itu apa Pak? Iya. Makasih Mas Indrawan. Jadi Panorama ini usianya 51 tahun, didirikan tahun 72. Didirikan oleh ayah saya, Pak Adi Tirta Wisata. Beliau ini sejarahnya sekolah hukum, tapi seorang aktivis di Kepanduan, Pramuka sekarang ini. Jadi senang sekali hobinya tuh berpetualang, camping, bikin tour gitu ya pada masa mudanya. Jadi setelah selesai sekolah hukum gitu, keterpanggilan dia di sektor pariwisata tuh begitu besar. Gitu. Jadi dia beralih profesi dari seorang pengacara muda, kemudian mendirikanlah atau bekerja bekerja di perusahaan tour and travel pada saat itu. Kemudian mendirikan Panorama di tahun 72. Jadi kira-kira begitulah ya asal muasal itu dari generasi yang pertama. Nah, dalam fasenya Panorama mengalami beberapa fase. Satu yang kita sebut fase pioneering. Yaitu dari awal. Dan asal muasalnya di garasi rumah. Di rumah kami itu di garasi itu dengan staf 1 atau 2 saat itu ya. Jadi asal muasal di garasi. Jadi masa pioneering itu mungkin antara tahun 72 sampai tahun 95-an begitu. Kemudian kita masuk masa transforming. Artinya transforming itu ya anak-anak sudah mulai pulang sekolah, sudah mulai masuk ke dunia kerja, ada yang membantu ya kan. Saya sendiri sempat profesi di luar ya. Saya mengejar profesi di luar ya sebagai perbankan sebelum bergabung di kemudian hari. Kemudian masa transformasi terus berjalan dengan kita juga masuk beberapa profesional, kita membuat Panorama lebih ada integrasi. Kemudian masa-masa globalisasi di tahun 2010-an gitu loh. Di mana kita mulai menjalin kerjasama dengan Global Network, Global Alliance gitu loh. Integration business gitu ya di tahun 2. Kemudian beralih lagi ya sejak pandemi ini masa future. The future is now gitu. Jadi kita udah memasuki masa berikutnya nih. Ya di mana sekarang after pandemi kita harus mulai melakukan beberapa terobosan-terobosan baru. Kira-kira begitulah Mas. Jadi ada 4 tahapan tadi itu ya sampai sekarang. The future is now itu ya. The future is now. Wow. Kalau kita ambil ada 1 atau 2 yang menurut Pak Budi sebagai titik tolak ya untuk kemudian bisa Panorama melesat seperti sekarang ini, apa itu Pak kira-kira Pak ya?
Ya, saya kira di masa transformasi itu kita banyak sekali, satu, melihat potensinya memang demikian besar pariwisata ini ya. Kedua, kita juga membina tenaga internal kita, ya, baik dari pihak keluarga maupun di luar keluarga, profesional ya. Saya kira titik balik itu kita membuat ekosistem ya di tahun 1999. Berarti itu di fase kedua ya? Fase kedua, ya fase kedua. Kemudian fase ketiga di globalisasi gitu loh. Berarti kuncinya justru di fase transformasi itu Pak. Transformasi Jadi, menurut saya. Dari pioneering, ayah Anda yang ngebangun dari garasi tadi, akhirnya memutuskan untuk ini perusahaan diseriusin jadi perusahaan yang profesional. Bukan hanya mengandalkan keluarga, tapi juga ada orang-orang pro hire yang dimasukkan dan serius untuk garap ekosistem tadi ya Pak ya. Jadi dari mom and dad company istilahnya menjadi company untuk yang berkesinambungan. Di situ titik baliknya Pak. Di situ titik baliknya dan kesiapan dari keluarga, dari semua pihak ya untuk menjadikan Panorama ini menjadi milik bersama. Kira-kira begitu. Itu menarik. Dan tahun 2001 kita memutuskan untuk IPO ya. Betul. Dan itu udah menegaskan bahwa ini perusahaan publik sekarang. Bukan hanya perusahaan milik keluarga saja. Kita ingin Panorama ini berkesinambungan, bisa membuat partisipasi, kontribusi, mengembangkan pariwisata. Dan itu yang menarik ya dari perusahaan kecil di garasi yang kemudian akhirnya menyadari bahwa harus membuka diri kepada profesional sampai kemudian akhirnya IPO, akhirnya menjadi perusahaan publik dan akhirnya mulai merangkul network yang sifatnya global tadi ya di fase ketiga ya. Betul. Gitu. Nah yang menarik adalah fase keempat nih, the future is now itu. The future is now. Itu aku pengen ngebahasan di situ tuh Pak. Karena itu kan kekinian banget ya. Tapi sebelum sampai ke sana Pak, di tahun 2017 ya kan JTB ya Pak, Japan Travel Bureau Corporation itu kan akuisisi sahamnya Panorama 40%. Betul Pak ya? Saham di anak perusahaan kita. Di salah bukan di holdingnya. Bukan di holdingnya. Di perusahaan yang mana Pak? Di tour and travel kita. Jadi kita Panorama Tours. Jadi pada saat itu gini Mas Indrawan, kita Panorama Tours Indonesia saat itu ingin melangkah ke dunia regional maupun global gitu loh. Jadi kita ingin merambah ke sana. Kemudian dari pihak salah satu tour and travel terbesar di Jepang, namanya Japan Travel Bureau JTB, ingin masuk merambah ke Asia. Dan tentu di Asia salah satu yang paling besar adalah Indonesia. Jadi dan Indonesia yang paling keren Panorama gitu. Singkat cerita ya ketemu ternyata ada sinergi di antara visinya mereka dengan visinya kita. Jadi kita sepakati untuk mereka bergabung. Jadi khusus yang tour and travel. Nah ini mungkin supaya teman-teman dapat konteksnya ya. Jadi Panorama Group, tolong ceritain dong Pak. Tadi belum sempat kesebut Pak. Itu isinya apa aja sih Pak? Satu grup itu tour and travel tuh hanya salah satu anak perusahaan aja loh. Ya. Nah ternyata banyak brand yang kita nggak nyadar bahwa itu ternyata ada di dalam Panorama Group. Apa aja Pak? Yang pertama bisnis kita tuh inbound. Inbound itu adalah source market dari luar negeri. Jadi kita membawa turis luar negeri ke Indonesia. Berarti itu masuk kategori tour and travel Pak ya? Tour and travel tapi subdivisinya inbound. Ya. Kemudian ada yang kedua adalah travel and leisure. Travel and leisure adalah source marketnya Indonesia, orang Indonesia. Artinya orang kita yang berpergian di dalam negeri maupun yang keluar negeri itu travel and leisure ya. Yang ketiga adalah transportasi. Kita mau operasikan bus pariwisata, White Horse. White Horse. Nah, ternyata tuh punyanya Panorama. Ya, sudah puluhan tahun juga umurnya, seusia Panorama ya awal muasalnya. Kemudian kita ada MICE, Events, Exhibition, Panorama Media gitu loh. Dan yang terakhir yang bungsu adalah hospitality, yaitu hotel development, hotel management. Apa aja tuh Pak brand hotelnya Pak? Kita ada beberapa brand. Pertama The Haven. The Haven untuk market kelas bintang 4+, 4,5+ ya. Kemudian The 101, itu sudah cukup banyak di beberapa kota. Kemudian ada The 101 Urban, 101 Urban. Ya. Yang ketiga, keempat adalah Free. FRII, free. It's for free mind, free concept, ya, ya itu buat anak-anak muda, yang pengen melakukan lebih banyak fleksibilitas. Itu loh menariknya industri hospitality itu dekat banget sama industri kreatif ya. Karena dia bukan jualan bangunan lagi, bukan jualan tempat tidur lagi ya, tapi jualan konsep. Jualan environment, experience dan sebagainya. Oke, balik lagi ke JTB tadi itu Pak ya. Apa pertimbangan strategisnya? Kita tahu bahwa JTB adalah the largest istilahnya apa? Tour and travel company in Japan atau di Asia atau in Japan. In Japan kan gitu kan. Kan sebenarnya bisa jadi Panorama mengambil jalur yang lain ya. Alih-alih melepaskan 40% sahamnya di situ kan bisa jadi ngambil jalur yang lain Pak ya. Pertanyaannya Pak,
kenapa memilih jalur yang itu, Pak? Jadi membiarkan diakuisisi 40% oleh JTB gitu, Pak. Ya, pasti kan gambaran besarnya ya supaya bisa mengakses market yang lebih luas. Iya, Kita betul. tahu, Pak. Tapi apa ada pertimbangan strategis lain, Pak? Pertimbangannya karena mereka itu udah perusahaan yang cukup memiliki kredibilitas, sudah 100 tahun lebih, ya kan. Dan jaringannya kuat, ya kan, dan loyalitas kerjasama juga baik, terstruktur gitu ya. Kita juga banyak saat itu berbicara dengan beberapa pihak yang tertarik juga untuk berkolaborasi dengan kita, tapi akhirnya memang pilihannya jatuh ke JTB karena berbagai faktor tadi, lebih ke arah long term relationship, kredibilitas, kerjasama yang transparan, yang terstruktur, dan visi mereka dengan kita juga kurang lebih sama gitu. Kita ingin coba membina hubungan di regional gitu. Nah, jadi sedikit nambahin tentang hal itu, Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Budi sendiri ya, apakah memang sekarang ini eranya bahwa kalau kita ingin bertumbuh itu jangan bertumbuh sendirian gitu. Jadi artinya harus ready untuk membuka diri, bekerja sama dengan pihak yang lain, walaupun dalam artinya kita harus merelakan beberapa kepemilikan kita di situ gitu. Kan pilihannya kan bisa jadi kan kita organik aja murni jalan sendiri kan, which is Panorama sebenarnya punya capacity-nya, capability-nya untuk itu kan gitu. Tapi Panorama memilih yang anorganik kan. Udahlah, biarkan aja kita terakuisisi ya, karena kita bisa punya akses yang lebih besar. Mudah-mudahan bisa mengakselerasi gitu. Nah, kalau menurut Pak Budi, kita bicara di industri tour dulu aja deh, hospitality industry dulu aja deh. Apakah memang pilihan untuk kita membiarkan diri kita diakuisisi atau bahkan mengakuisisi perusahaan lain, itu pilihan yang terbaik, Pak, untuk zaman sekarang ini? Tergantung, Mas Indrawan. Ada kalanya kita lebih baik bertumbuh secara organik untuk beberapa hal yang memerlukan fokus, yang memerlukan intensitas, memerlukan direction daripada kita. Itu ada kalanya kita lebih baik organik. Tapi ada kalanya lebih baik berkolaborasi juga gitu loh. Nah, kolaborasi kan macam-macam. Ada yang sifatnya kerjasama bisnis, ada yang sifatnya akuisisi dan sebagainya. Tentu masing-masing memiliki nilai tambahnya sendiri-sendiri ya. Tetapi salah satunya adalah masalah faktor waktu, ya kan, supaya lebih cepat. Dan faktor ya supaya ya ini dengan kita melepaskan sebagian daripada perusahaan kita, kita juga bisa aiming untuk yang the bigger picture gitu. Jadi kita katakanlah merelakan sebagian, tetapi untuk menuju yang lebih besar gitu loh. Kira-kira apa, Pak, kalau misalnya ada pengusaha yang kemudian nanya gini, saya ada dalam pilihan di mana saya merelakan untuk diakuisisi, tapi bisa punya akses kepada yang tadi Bapak sebutkan tadi, atau saya jalan secara organik, which is sebenarnya saya bisa, cuman butuh waktu lebih lama aja gitu. Nah, apa satu faktor yang paling kunci yang itu bisa saya jadikan rujukan untuk membuat keputusan, Pak? Apakah memilih yang diakuisisi atau mengakuisisi anorganik tadi, atau justru memilih jalan sendiri yang organik itu, Pak? Apa kira-kira, Pak, ya yang paling penting yang itu dijadikan kunciannya gitu loh, Pak? Kunciannya, gimana nyamannya kita gitu. Bagaimana nyamannya kita itu. Ya karena the future is so huge ya. Itu kita juga kira ke kiri atau ke kanan, kita juga kadang-kadang menentukannya seperti apa. Tetapi bagaimana kita nyaman gitu loh. Nyaman itu maksudnya boleh dielaborasi lagi, Pak? Nyaman artinya dengan berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak katakanlah partner kita ini, kita selain memperoleh pengennya ada gain-nya juga gitu ya, tetapi juga dari segi kerjasamanya bisa langgeng gitu loh. Jadi kecocokan gitu loh. Kita juga lihat arahnya gimana, kredibilitas mereka itu seperti apa, transparansi seperti apa. Gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar di atas kertas hitung-hitungan rupiahnya masuk, nggak hanya itu, Pak ya. Tapi kita harus yakin mantap dengan partnernya, comfortable gitu. Culture-nya, the way doing business, the big picture. Rasanya kita semua pengen maju. Mereka pengen dapat gaining, kita juga pengen dapat keuntungan. Tapi apa ke depannya gitu? Apa yang menjamin bahwa partnership-nya akan langgeng tadi dan saling memperkuat, saling menguatkan gitu. Maka aspek-aspek yang soft justru, yang bukan di atas spreadsheet profit and loss, justru tadi itu cultures, kesamaan visi ke depan, value system. Itu ya Pak dipegang. Itu banyak kesamaan dengan JTB yang kita rasakan. Mungkin termasuk juga gini kali ya Pak ya, kan ada pengusaha yang pengennya tuh dia punya kontrol penuh. Ya kan Pak ya, visinya dia very specific, pengen punya kontrol penuh, pengen do things
dengan cara dia mungkin cocoknya lu jalan sendiri aja. Gitu Pak ya. Karena kalau akuisisi atau diakuisisi, ya dia kan harus menenggang beberapa hal dong. Betul. Dia nggak punya 100% kontrol kan gitu Pak ya. Betul. Jadi kenyamanan itu juga ada di situ ya. Betul. Lu kalau nyaman kerja sama orang lain, nyaman untuk mengakomodir kepentingan orang lain, untuk a bigger picture, baru lu ambil yang akuisisi tadi deh, gitu ya Pak ya. Apa bedanya dengan kita perusahaan publik gitu kan? Kita kan harus bersedia juga untuk dilihat, diteliti, dianalisa, kita harus memberikan penjelasan. Artinya dalam menjalankan bisnis ada kontrol. Sehingga siapapun melihat bahwa perusahaan ini memiliki kesinambungan. Nah, seperti balik kepada JTB ini, kita juga lihat seperti itu. Nah, orang Jepang itu kalau dari segi kontrol kan ketat sekali. Ya kan, bicara hari ini, itu udah bicara untuk tahun depan. Budgeting sudah mulai, kira-kira demikian. Kontrol terpaksa menyesuaikan diri dengan itu ya Pak Kita harus banyak belajar. Begini, kita banyak belajar dari mereka. Tapi percaya apa enggak, JTB juga banyak belajar dari kita. Dalam hal apa tuh Pak? Dalam hal kreativitas, dalam hal etos kerja. Ini diakui oleh teman-teman kita dari JTB. Bahwa wah ini ternyata di Indonesia ini ternyata etos kerja juga tinggi. Kreativitas juga tinggi. Dan terbukti pasca pandemi ini salah satu perusahaan atau anak perusahaan JTB yang paling cepat recovery-nya adalah Indonesia. Panorama JTB itu Panorama JTB. Dan itu diakui oleh mereka. Lebih cepat daripada di dalam negeri mereka sendiri gitu loh. Ya karena ya satu demand-nya tentu mereka masuk ke Indonesia karena dia lihat demand-nya tinggi nih ya kan orang Indonesia. Orang Jepang pengen JTB, pengen orang Indonesia tentu ke Jepang. Oh serius? Oh ini ya warga Indonesia. Betul, kan mereka pasti punya ke sana ya. Mereka punya objektif dong. Bagaimana punya kepentingan itu ya. Supaya orang Indonesia ini marketnya 250 270 juta. Wah, itu kalau market besar buat orang Jepang. Tapi jangan salah, kita juga punya misi gitu. Visi kita lah bagaimana membawa orang Jepang ke Indonesia kan begitu. Kan harus reciprocal gitu. Jadi kira-kira kita lihat ini marketnya memang salah satu market yang menurut saya niche market yang bagus gitu. Kira-kira begitu. Kita beralih ngomongin disrupsi. Tadi akuisisi apa ya? Kan salah satu yang berkembang itu adalah kehadiran teknologi ngebuat adanya OTA itu Pak ya. OTA, Online Travel Agency. Yang kemarin saya baru ke Jepang Pak, pakai travel agents yang saya kantornya di mana juga kagak tahu Pak. Saya itu dari Instagram gitu, kasih tahu istri saya kan gitu. Ya ini ada nih ya gitu. Tapi ini beneran apa enggak nih gitu kan? Ya kan khawatir kan kita kepoin tuh Pak Instagramnya Pak. Oh ada testimoni dari si ini. Udahlah Bismillah aja lah. Jadi kita berangkat ke sana itu Pak. Bawa anak-anak Pak. Kita nggak tahu nanti sampai sana ada orangnya Pak nggak? Ternyata ada ya. Alhamdulillah ada Pak. Aman Pak. Kita kan private tour Pak ya. Jadi kita sewa satu mobil kecil gitu, satu keluarga ke sana gitu. Nah kita nggak bisa pungkiri bahwa tren ke arah itu ada ya Pak ya. Di mana orang kalau zaman saya kecil dulu kan turnya kan harus satu bus dan lain sebagainya. Ini kan lebih fleksibel gitu. Zaman sekarang tuh pengennya macam-macam lah. Kalau buat anak-anak tuh rewel gitu kalau bareng-bareng gitu ya. Dan teknologi itu memungkinkan untuk itu. Dan termasuk trust levelnya yang kayak saya tadinya nggak yakin gitu. Tapi setelah punya experience pertama itu saya jadi yakin gitu. So maybe next time I would choose the same mungkin nggak the same company ya Pak. Tapi the same type of services lah kayak gitu Pak. Nah, pertanyaan saya adalah sejauh mana ini mengganggu, Pak, OTA ini ya, dengan model bisnisnya atau model operasinya yang sekarang terhadap bisnis. Kita bicara nggak ke Panorama dulu, tapi secara umum ya. Secara umum, Pak, pemain di industri tour di Indonesia. Ya, mungkin yang dimaksud dengan Mas Indrawan adalah OTA dalam arti kata digital distribution-nya. Jadi saya pikir kalau digital itu keniscayaan. Semua kita harus memanfaatkan teknologi, baik itu perusahaannya kecil maupun yang besar. Kalau di kita ada istilah online travel agent itu seperti platform yang kita biasa beli tiket gitu ya. Sedangkan kalau kita dulunya ada istilah namanya traditional travel agent, OTA dan TTA kira-kira begitu ya. Pada awalnya ya ini cerita sedikit ya, boleh ya. Jadi pada awalnya itu OTA dan TTA itu disrupsi seperti yang Mas Indrawan tadi ngomong. Ada masa-masa denial di mana kita melihat perkembangan dari OTA yang masuk pasar, itu kita masih denial. Apa iya platform seperti ini bisa hidup? Dalam arti kata, melalui channel distribution, ya kan? Kemudian bakar duit, gitu. Misalnya buat promosi, gitu kan? Itu fase pertama, denial. Fase kedua adalah defensif. Di mana kita melihat bahwa ini OTA ini, ya saya nggak sebut nama ya, tapi OTA ini banyak melakukan promosi istilahnya burning money.
Sedangkan kita perusahaan tradisional nggak bisa seperti itu. We don't have we don't have that unlimited access of funding gitu. Jadi kan beda bisnis modal saat itu. Kita benar-benar ada tradisional menyediakan service dan produk. Mereka cuma aplikasi aja ya. Aplikasi. Sejujurnya kan aplikasi gitu. Jualnya komponen, tiket dan hotel tanpa ada tournya gitu, tanpa ada added value-nya gitu. Nah, ketiga setelah defensif menjadi kolaboratif gitu loh. Artinya apa? Mereka juga setelah melihat sudah mulai matang gitu ya. Mereka nggak bisa jual produk-produk tour. Jadi mereka pun akhirnya berkolaborasi dengan kita untuk jual produk tour kita di pihak mereka gitu. Kira-kira demikian dan sebaliknya. Nah, yang fase keempat adalah fase di mana mereka sudah mencapai istilahnya burning the money is finished. Mereka harus bikin profit gitu loh. Ya, maksudnya banyak perusahaan OTA yang gagal juga ya, Mas Indrawan ya, yang collapse gitu ya. Dananya udah habis udah habis gitu loh. Iya, udah dibakar. Nah, sekarang yang biasa bakar duit, sekarang udah harus mencapai profitability. Akhirnya mereka harus mulai berbicara mengenai operation expense dan sebagainya. Jadi sekarang level playing field antara OTA tanda kutip yang tadi saya sebutkan dengan kita yang tradisional TTA tadi sama. It's an apple to apple business gitu loh. Sama-sama harus memperhatikan bottom line. Mereka tidak bisa masuk ke tour produk, sedangkan kita tradisional bisa masuk ke online. Ini is going to be interesting ke future gitu. Jadi sekarang level playing field sama. Jadi kalau menurut kita OTA dan TTA selama ini sama itu. Karena kita memiliki customer base yang sama tapi bisa berbeda. Artinya gini, kalau bicara beli komponen, tiket atau hotel, ya bisa melalui OTA. Tapi kalau bicara mengenai tour yang lebih personalized atau yang grup, yang lebih kompleks, memerlukan jasa daripada travel consultant. Nah, itu di mana produknya kita tuh bisa lebih menjangkau masyarakat. Gitu. Jadi tadi mungkin saya berangkatnya bukan pada OTA yang menjual tiket atau hotel ya Pak ya. Tapi ini menarik juga ya. Artinya gini, kalau kan karena Panorama demikian juga teman-teman tour agents atau travel agents yang lain juga kan dia kan juga jualan tiket dan juga hotel juga kan Pak ya. Sebagai salah satu revenue stream-nya dia Pak ya. Selain jualan paket turnya gitu Pak. Berarti kalau dibandingkan TTA dengan OTA tadi itu sebenarnya kalau dari sisi pricing udah relatively bersaing ya Pak ya. At the current moment, it's an apple to apple. Jadi burning money-nya kan udah habis. Udah selesai. Sekarang kita udah levelingnya sama gitu ya. Sama-sama gitu. Mungkin yang tersisa adalah begini, orang-orang yang udah kadung biasa dulu dipancing untuk ke OTA, udah ngerasain simplicity, seamless ya, kenyamanan untuk pakai yang OTA gitu. Akhirnya bisa jadi dia stuck kalau cuma sekedar saya beli hotel atau beli tiket, gue ke OTA aja gitu ya. Ngapain juga gue ke travel agent gitu. Gitu karena offering itu. Nah, dua pertanyaan Pak. Pertama adalah apakah memang begitu realitanya? Itu kan persepsi saya Pak ya. Iya. Jika iya, lalu bagaimana teman-teman di TTA ini bisa compete Pak dengan simplicity dan kemudahan, kenyamanan hanya dengan satu aplikasi semuanya udah beres gitu Pak ya. Sampai check-in-nya juga udah diberes semuanya di satu aplikasi yang sama gitu Pak. How do you compete in terms of bukan produk turnya Pak ya, tapi semata-mata pembelian tiket pesawat dan hotel Pak? Ya customer-nya kan macam-macam ya. Ada yang individual customer, yang simple trip, simple booking. Tapi ada juga corporation. Yang lebih membutuhkan justru layanannya ada concierge service ya. Satu orang yang ngebantuin semua urusannya beres ya. Misalnya Mas Indrawan dan teman-teman, ada 15 orang ingin melakukan perjalanan, baik itu bisnis maupun leisure. Lebih enak ke travel agent saja ya. Nggak mungkin itu satu-satu itu kan nggak mungkin. Di sana butuhkan transport misalnya. Butuhkan tour guide gitu, butuh ini, butuh diatur. Nanti mau makan seperti ini, mau perjalanan seperti ini. Artinya kebutuhan kekuatannya si travel agent yang tradisional tadi itu, pertama ada selain daripada kemudahan ketika kita perginya dalam satu grup, jadi diurusin satu orang aja, dia ngurusin semua orang yang akan berangkat. Dengan semua perbedaan keinginannya, dia pengen kursinya di sini semuanya, aman ya, daripada gue ngurusin satu-satu kan. Yang kedua adalah, kan namanya orang traveling kan nggak cuma beli tiket pesawat kan. Nah, jadi yang dijual value-nya adalah, lo ngurusin semuanya, dari lo berangkat sampai pulang lagi, selagi lo ada di sana daripada lo ngurusin semuanya sendirian. Gitu Pak ya? Dan ya ini, loyalty ya. Kalau dia udah nyaman dengan udah percaya dengan satu, dia akan stay dengan situ. Iya. Dan bayarnya juga bisa ini Pak ya, bisa mundur Pak ya.
Kalau corporate, Kalau B2B kan biasanya ya, kalau B2B tentu kan? ada arrangement. Kalau sampai ya. ke aplikasi kan bayar on the spot, Pak. Betul, Iya. betul ya. Gini, kita ambil contoh ya. Waktu kejadian pandemi kemarin gitu ya, yang booking tour melalui online misalnya dari luar negeri ke Indonesia, itu kalau begitu terjadi sesuatu di negara ini, misalnya pandemi gitu ya, dia siapa yang ngurusin? Oh iya, ya ketika di lokasi ya. Kita di lokasi, Iya, ini iya, kita iya, alami iya. sendiri. Siapa yang Iya. ngurusin gitu Iya. loh? Karena Iya. mereka ya harus hubungan nanya dan nggak ada yang ngurusin. Kalau kita yang ngurusin. Sampai tamu itu datang, sampai tamu itu kembali lagi. Selama di Indonesia stranded kira-kira gitu ya, Oke. kita aturin. Jadi memang di mana ada kalanya nilai tambahnya itu itu Jadi ya, sebenarnya sama-sama ngasih convenient, Betul. cuman titik convenientnya beda. Titik Kalau yang convenient OTA itu convenient dalam pembelian, sehingga tuh di mana aja, kapan aja, lo pegang handphone aja, lo langsung bisa beli, very simple, seamless. kira-kira. Tapi begitu lo sampai ke sana, lo pusing sendiri, gitu kan? Karena nggak ada yang ngebantuin. Harga belum tentu lebih murah ya. Harga belum tentu lebih murah juga, gitu kan? Iya, Nah, sementara kalau yang TTA, yang mungkin ya for some people yang biasa pakai app, aduh ngapain sih urusan sama orang, nanti WA-WN sama dia gitu. Mungkin ya, walaupun kan mestinya kan sekarang udah canggih lah ya kalau di Panorama sih ya pembeliannya ya. Ya kita juga masuk ke apps ya. Iya, sisi positifnya adalah lo nggak pusing, lo nyamannya ketika lo berangkat. Ya, betul. Kalau di sini lo nyamannya ketika lo beli. Iya, Kalau di iya. sini beli bisa kita buat nyaman, Iya, iya. tapi yang pasti lo akan ada orang yang taking care of you. Ya. Ketika lo berangkat lo nggak usah pusing gitu ya. Exactly. Oke. So itu pilihan dari customer saja. Itu pilihan. Iya, Karena the market is so huge, market is big ya. Ya, ada generasi baru yang masuk ke pasar, Iya. ada generasi yang sebelumnya Iya. udah menjadi lebih matang, Iya. dia membutuhkan servis tambahan, dia membutuhkan kenyamanan, ya. Saya pikir it's fair for everyone gitu ya. Akhirnya ujung-ujung equilibriumnya ada gitu. Iya. Jadi Semua kalau- orang punya pasarnya sendiri-sendiri ya, Pak. ya? Exactly. Ya, jadi kira-kira seperti itu Mas. Nah, kalau kita lihat peta industri hospitality, Pak, kebanyakan TTA-nya, Pak, ya, traditional travel agency itu ya. Jadi artinya lah kita definisikan TTA itu adalah travel agent yang lahirnya tidak dari app. Bukan berarti nggak punya app. Betul. Bisa jadi Iya. dia traditional dulu, Dia tapi kemudian embracing teknologi. embracing teknologi, Jadi ya. teknologinya datangnya belakangan. Iya, betul. Kalau OTA itu dari awal dia lahir udah digital. It's digital, Pak, ya. it's platform. Sekarang kita ngomongin yang traditional travel agents tadi itu, Iya. Pak ya. Kebanyakan dari mereka yang ada, Pak. Karena Bapak ini kan ketua gabungan apa, Pak? Saya bergabung ke Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagai wakil ketua umum bidang pemasaran. Nah, itu kan berarti kan Bapak kan pegang data nih ya. Nah, para Ya, pelaku kurang lebih. industri travel agents yang TTA tadi itu, Pak, kebanyakan dari mereka itu ngambil segmen yang mana dan akhirnya berujung pada produk dan layanan seperti apa, Pak, yang digarap, Pak? Kalau kita lihat industri ya, secara umum, Pak ya. Bervariatif, Pak. Artinya begini, market TTA ini kan ya tadi dari mulai komponen yang istilah kita atau spesialis. Spesialis tuh urusin produk tour, ya termasuk umroh pun masuk di situ gitu loh. Ya produk-produk ya kita ke Uzbek misalnya begitu itu masuk dalam program-program TTA. Nggak mungkin dari ya ini produk saya bilang tadi collaboration ya. Bisa aja dijual di OTA tetapi produknya produk dari TTA gitu. Kira-kira demikian. Jadi variatif produknya itu untuk dijualnya itu. Dan mungkin karena waktu kita udah hampir habis nih, Pak. Jadi secara umum, Pak, teman-teman yang ada di travel agents, mungkin kita exclude dulu yang umroh dan haji gitu, Pak ya. Gitu. Karena mungkin nanti ada challenge-nya agak sedikit berbeda lagi kalau di sana nanti ya, saya menduganya ya. Kita lihat yang lebih generik umum aja gitu ya. Saat ini para pelaku industri ini, Pak, di TTA ini, Pak, itu challenge terbesarnya apa ya, Pak? Challenge terbesarnya adalah bagaimana beradaptasi gitu ya dengan kemajuan daripada teknologi tentunya. Enggak semua teman-teman TTA ini juga mereka semua digital minded, digital aware, mereka aware juga tapi bagaimana terus mengikuti secara umum nih ya industri ya, bagaimana mengikuti perkembangan yang ada gitu. Bagaimana mereka cater kepada market mereka masing-masing. Karena banyak dari mereka juga punya loyalty customer sendiri-sendiri yang nggak mungkin segampang itu pindah ke katakanlah platform lain. Apakah artinya, Pak, misalnya Pak, ada satu perusahaan yang pengen menjadi travel agents, tour and travel agents gitu, Pak ya. Itu justru malah mereka harus memilih dulu segmen market mana yang mereka ingin layani, Pak. Jadi kalau misalnya aku pengen jadi tour and travel agent kayak Panorama, melayani everyone gitu ya. Mungkin mereka akan kehabisan energi dulu sebelum dia berhasil ya, Pak ya. So
understand bahwa ini marketnya udah tersegmentasi, udah tersaturasi banget, ada different segmen yang ada di dalamnya, belum lagi ada OTA gitu ya. Jadi pinter-pinter kamu masuknya itu lewat pintu yang mana gitu ya Pak ya? Kita tuh pernah, atau bukan pernah, kita punya franchise. Namanya Panorama World, kita jual franchise gitu. Yang dibutuhkan adalah passion daripada para owner ini gitu. Industri ini adalah industri person to person, hospitality. Manusia ke manusia, ya kan, memberikan kesenangan gitu loh. Jadi nggak bisa katakanlah nggak ada passion masuk ke industri ini, kasih ke orang supaya orang jalanin. Ini bukan mesin. Ini adalah industri yang membutuhkan passion, ya, ketekunan, kesabaran, kesukaan, kecintaan kepada dunia pariwisata. Melayani. Iya. Jadi strategi is one thing, jelas harus dipakai. Tapi kalau misalnya nggak ada passion, bahan bakar untuk memastikan strateginya sampai berhasil nggak akan cukup. Betul. Gitu ya Pak ya. Sebagai contoh, ini pandemi kemarin hampir 3 tahun. Kalau nggak ada passion, kalau nggak ada keyakinan bahwa pariwisata akan bangkit suatu ketika, ya banyak yang nyerah di tengah jalan. Tapi dibutuhkan ketahanan stamina ya, dengan segala pengorbanan tentunya, Mas Indrawan, dari semua stakeholder ya, termasuk staf kita juga gitu loh. Tadi yang menarik juga Bapak nyebut tentang ekosistem tadi itu ya. Kemudian ada sebutan kolaborasi itu. Bahkan dengan OTA sendiri pun yang notabene itu kompetitor dari TTA pun harus kolaborasi. Dan sekarang yang terjadi gitu, Panorama juga begitu kan. Mereka harus produk kita dijual di dia gitu ya. Kan itu Pak ya. Kita menggunakan juga online distribution. Kita juga bisa establish kita punya online distribution. Termasuk ekosistemnya bukan hanya di channel penjualan saja kan, tapi juga sampai kepada kerjasama dengan JTB tadi, banyak. Kemudian juga dengan negara-negara yang jadi tujuan pariwisatanya dengan perusahaan yang ada di sana, gitu ya Pak. Betul. Artinya sekarang ini berarti kalau kita mau main di industri pariwisata, itu jangan pernah berpikir kamu bermain sendiri, gitu ya Pak ya. Cocok. Gitu ya. Jadi first step-nya Pak. Jadi ini kalau misalnya ada teman nih yang ingin terjun di dunia pariwisata Pak ya. First step-nya apa Pak? Knowing that, menyadari itu, first step-nya apa Pak? Yakin dulu bahwa pariwisata ini punya future yang cerah. Gitu. Kalau nggak gitu nggak punya daya juang ya? Daya juang. Setelah yakin apa Pak? Setelah yakin, do something. Apa Pak? Do yang pertama yang harus dilakukan apa Pak? Ya start the business, ya kan, ya bisa, ya kalau dalam hal dengan Panorama, let's talk together kalau memang punya passion, punya market, kira-kira begitu ya. Artinya bisa kolaborasi dengan Panorama tadi ya, dengan franchise tadi yang Panorama World atau yang lain-lain. Ada franchise-nya ya, bisa. So artinya dia harus menimbang opsi-opsi yang ada di depannya dia. Dia bisa beli franchise, dia bisa mulai sendiri. Kalau dia mau mulai sendiri, ya dia juga harus clear dulu. Biasanya yang mulai pariwisata ini yang sudah memiliki tentunya pengalaman di situ, ya kan, atau memiliki bidang usaha yang punya sinergistiknya dengan tour and travel. Contoh misalnya, dia sudah punya hotel, bisnis, dia sudah mengerti. Lihat ini dia mau kembangkan ke divisi yang lain, apakah transportasi, apakah tour and travel. Itu karena benang merahnya udah dapat gitu. Tapi kalau dari awal, dari seujuk-ujuk gitu ya, dari usaha yang lain tiba-tiba mau masuk ke tour and travel, menurut saya ya networking, it's about networking ya. It's about system. Gitu. Jadi kalau memang ujuk-ujuk buat tour and travel tuh agak berat karena networking-nya belum kebangun. Betul. Ya kan ongkos belajarnya mesti ada. Sama seperti kita masuk ke industri, ini misalnya podcast misalnya. Dan kita mesti tahu juga nih suka dukanya apa. Pasti Mas Indrawan juga mengalami suka dan dukanya, tantangannya gitu. Jadi oke, nggak terasa Pak, udah setengah jam nih kita ngobrol. Kita akan sambung lagi Pak ya nanti di kesempatan berikutnya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita banyak belajar teman-teman semuanya tentang industri pariwisata khususnya tour and travel. Dengan senang hati. Belajar dari pengalamannya Panorama dari hanya perusahaan tur kecil sampai sekarang jadi grup besar, dan juga tahu apa nih kuncian-kuncian supaya kita bisa berhasil di industri yang tengah berkembang. Kuncinya dan juga hati, Mas. Itu menarik karena tadi itu ya, hospitality itu urusan pelayanan. Jadi hati yang jadi kuncinya ya. Betul. Keren banget. Makasih. Terima kasih Mas Indrawan. Ya, mari.